melakukan bagging, nanti tambah tambah apnu atau tambah gagal napas. Ya, jadi pas saat ini memberikan oksigenasi, pastikan memakai monitor ataupun minimal oximetri yang dipasangkan di jari telunjuk, jari mana saja untuk oximetri. Yang terlihat di situ adalah saturasi oksigen. Berapa saturasi oksigen? Jadi benar-benar kalau waktu kita akan melepas masker bagging atau masknya, pastikan, oh dok, saturasinya udah 100. Jadi pastikan. Jadi saat dilepas melakukan tindakan yang lanjutnya adalah gambar B, itu tidak kekurangan oksigen. Ya, gambar B ini adalah bagaimana caranya kita waktu melakukan asistensi ke dokter adalah caranya memegang memegang handle dan laryngoskopnya adalah seperti ini. Ya, jangan sampai salah memberikan sehingga dokternya nanti bolak-balik untuk memasangnya. Kemudian gambar C ini adalah dokter udah mulai membuka ya jalan napasnya dengan alat laryngoskop dan handle-nya. Kemudian yang nomor D itu kita membuka apakah pas atau enggak. Di situ ada lubang ya. Lubangnya itu kelihatan atau tidak. Kalau belum kelihatan berarti dokternya kurang ekstensi ya. Berarti kurang ekstensi, makanya untuk memasukkan selang ETT itu nggak akan bisa masuk kalau tidak pas di dalam lubangnya ya. Jadi pas lubang di karinanya masuk atau enggak. Kemudian gambar E kalau sudah masuk segera lepaskan ya. Pas atau enggak. Kemudian kalau sudah ETT-nya dimasukkan, kemudian gambar F ini nanti kemudian lepaskan. Ya. Ini kemudian gambar G ini kita lihat di sini yang masuk gimana, jangan sampai enggak salah di situ. Kita pastikan. Kemudian pastikan giginya tadi aman ya. Pastikan juga di I ini kalau kurang ekstensi, gambar I ini adalah dipastikan adalah extension. Kalau ekstensi posisinya gambar L ini, kalau posisinya masuk ini langsung selang ETT-nya bisa masuk dengan mudah. Ini adalah penilaian pernapasan. Apakah ada napas atau tidak? Napasnya normal atau distres? Apakah ada luka dada yang terbuka? Kemudian apakah cara menghisapnya ada atau tidak? Apakah ada pneumotorak tension pada pasien itu yang ditandai oleh pasiennya napasnya berat? Kemudian dilakukan foto rongsen atau foto dada. Gambarnya ada di situ, gambarnya adalah putih ya. Jadi ada pneumotorak atau tidak ya. Yang perlu membutuhkan sesegera mungkin kalau pneumotorak adalah pemasangan untuk pasang WSD ya. Jangan sampai enggak. Makanya kenapa kalau kita melakukan asistensi intubasi, dokter-dokter, kita sudah pastikan kita mempunyai alat untuk pasang BSD atau tidak. Karena kalau terjadi, amit-amit terjadi pneumotorak, itu dengan segera langsung cepat dipasang. Karena salah satu komplikasi untuk pemasangan ETT itu adalah memang terjadinya pneumotorak tension. Apakah ada patah iga ganda atau tidak? Apakah ada hemotorak atau tidak? Kemudian apakah ada emfisema bawah kulit atau tidak? Emfisema ini yang ada udara atau gelembung di dalam wajah, terus kemudian di paru-paru segala macam ya, ya. Itu ada atau tidak ya di bawah kulit atau epidermis ya. Kemudian kita lakukan palpasi gerak dada. Apakah simetris atau tidak ya pergerakan. Oh ternyata kok berat yang sebelah kiri, dadanya cenderung ke kanan. Ya kita harus lakukan ulang lagi pengkajian sesegera mungkin, secepat mungkin, jangan sampai enggak. Terus kemudian perkusi atau ketuk, apakah redup, hipersona, atau simetris. Kemudian auskultasi, kita menggunakan alat yaitu stetoskop, suara napasnya atau tidak. Oh, kalau terlalu banyak ke kanan, suara napasnya nggak ada, redup sekali. Berarti ETT-nya tadi masuk ke kanan. Kenapa bu ke kanan? Yang tadi saya sudah jelaskan. Secara anatomis tadi, bronkiolus ya, cabangnya ya, lurus ke kanan. Ya. Kemudian tanda-tanda distres pernapasan. Napasnya dangkal dan cepat.
gerak cuping hidung, faringonostil, tarikan sela iga atau retraksi. Adanya retraksi kalau pada bayi ini kelihatan sekali retraksinya, ya. Makanya kenapa kalau pada bayi itu segera mungkin tidak usah memakai baju waktu kita melakukan resusitasi, ya. Lepaskan bajunya. Yang penting adalah kita menggunakan alat infant warmer yang dilengkapi dengan adanya suhu. Jadi disitulah kita tetap berikan suhu pada bayi. Tarikan otot leher ada atau tidak? Ya, kalau di stres pernapasan dia ada tarikan otot lehernya. Nadinya cepat. Kemudian kita tensi. Di situ akan ada tensinya rendah atau hipotensi. Ada vena leher distensi, ya. Kemudian ada sinusitis, tanda lambat, tapi di sini. Jadi kita bisa lihat di bibir, kemudian bisa lihat di ujung-ujung kuku, apakah ada sinusitis atau tidak. Ya, berarti di situ adalah kekurangan pernapasan atau distres pernapasan. Kita lihat di sini adalah hipoventilasi. Hipoventilasi rumusnya di sini RR kurang dari 8 kali per menit. RR turun itu artinya berarti minute volumenya juga berkurang. Hiperventilasi berarti RR lebih dari 25 kali tiap menit. RR meningkat sama dengan berarti minute volumenya meningkat. Itu sangat bahaya sekali kalau terjadi hiperventilasi, ya, minute volumenya meningkat. Jadi nanti terjadi baru trauma. Kita harus hati-hati juga di situ, ya. Kemudian kita lihat di sini adalah B. Kalau tadi RW, B-nya itu adalah breathing. Pada breathing ini kita harus kenali face mask, yaitu sungkup muka. O2-nya 8 sampai 10 liter per menit, atau kita bisa persentase yaitu 40 sampai 60%. Ya. Kemudian pakai masker dengan reservoir, ya, itu adalah O2-nya 6 sampai 10 liter per menit. Kalau di FiO2 atau fraksi oksigen, kita bisa hitung yaitu 60 sampai 95%. Ini adalah yang ketiga, ini adalah Jackson Race yang bisa digunakan untuk transportasi. Oh, pasien-pasien transportasi udara atau darat atau hanya ke radiologi itu bisa menggunakan Jackson Race, ya. Itu oksigennya adalah 8 sampai 10 liter per menit atau dengan fraksi oksigen 100%. Kemudian selanjutnya adalah bak mask, ya, atau BVM. Itu dengan reservoir bag. Soalnya O2-nya 8 sampai 10 liter, FiO2-nya yaitu 80 sampai 95%. Yang disebut teman-teman biasa bilang adalah bubek, ya, seperti itu, atau reservoir bag, ya. Kemudian nasal kanul. Nasal kanul itu O2-nya yaitu 1 sampai 5 liter per menit. Kalau fraksi oksigennya yaitu 24 sampai 40%. Kemudian BVM dengan tanpa reservoir bag itu adalah oksigennya 8 sampai 10 liter per menit atau fraksi oksigennya yaitu 60%. Definisi daripada gagal napas. Kondisi klinis yang dikenal sebagai gagal napas terjadi ketika sistem pernapasan tidak mampu mempertahankan pertukaran gas yang cukup antara darah dan paru-paru. Ini terjadi ketika paru-paru tidak mampu menjaga kadar pH, PO2, dan PCO2 darah dalam kisaran normal. Akibatnya keduanya dapat terjadi hiperkapnia atau hipoksia. Kemudian ada juga kegagalan napas terjadi akibat penurunan fungsi sistem pernapasan yang umumnya terjadi karena kondisi sekunder, karena adanya gangguan gagal napas sebagai keadaan distres pernapasan ringan dengan faktor yaitu PaO2-nya kurang dari 200 mm Hg. Ini kalau diperiksa AGD maka akan kurang dari 300 mm Hg. Sedangkan sindrom distres pernapasan akut adalah sedang hingga berat, yaitu PaO2
atau FiO2. Kemudian kita lihat juga yaitu klasifikasi gagal napas, yaitu tipe A atau tipe 1 adanya hipoksemia, kegagalan pertukaran oksigen karena adanya peningkatan fraksisan, banjir alveolir atau alveolar, kemudian hipoksemia yang refraktor terhadap oksigen tambahan. Kemudian gagal tipe 1, yaitu penyebabnya pneumonia, non-pulmonary edema, sindrom gangguan pernapasan akut atau disebut ARDS, emboli paru, atelektasis, pulmonar fibrosis. PCO2 lebih dari 45%. Ya, kita tahu bahwa hasil nilai normalnya PCO2 35 sampai 45 mm Hg. Ini adalah hiperkapnia, berarti nilainya lebih dari batas atas, yaitu 45 mm Hg. Adanya kegagalan untuk menukar atau menghilangkan karbon dioksida, yaitu adanya penurunan ventilasi menit alveolar, sering disertai hipoksemia yang dikoreksi dengan oksigen tambahan, hipoventilasi sentral, asma, PPOK, gangguan neuromuskuler dan dinding dada, kemudian ada sindrom hipoventilasi obesitas. Kemudian kita lanjut yaitu ke tipe 3, kegagalan pernapasan karena kegagalan perioperatif, yaitu adanya peningkatan atelektasis karena kapasitas residual fungsional atau disebut FRC yang rendah dalam pengaturan mekanik dinding perut yang abnormal. Sering ini mengakibatkan gagal napas tipe 2. Dapat diperbaiki dengan anestesi atau teknik operasi, posturnya, spirometri insentif, analgesi pasca operasi, upaya untuk menurunkan tekanan intra di abdomen. Kemudian penyebab gagal napas tipe 3 adanya analgesia pasca operasi yang tidak memadai, adanya sayatan perut bagian atas, obesitas, asam, merokok atau dari tembakau sebelum dilakukan operasi. Kemudian tipe 4 kegagalan pernapasan terjadi karena shock tipe 4 menjelaskan pasien yang diintubasi dan diventilasi dalam proses resusitasi untuk shock. Tujuan ventilasi adalah untuk menstabilkan pertukaran gas dan untuk menurunkan beban otot-otot. Kemudian manifestasi klinis, menurunnya kesadaran mental, takikardi, takipnu, dyspnu dengan kesulitan bernapas, retraksi interkostal, sianosis, hipoksemia, auskultasi paru-paru, bronki basah, tracheal stridor, wheezing, auskultasi jantung, yaitu bunyi jantungnya normal tanpa mumur atau galau, ya. Kemudian etiologi bisa terjadi asma akut, ARDS, pneumonia, fibrosis paru, OSA atau obstruksi, sleep apnea, kemudian udem paru, PPOK, serta emfisema. Pemeriksaan penunjang adanya laboratorium, yaitu kita bisa lakukan AGD atau analisa gas darah, pulse oximetry, pemeriksaan EKG, pemeriksaan radiologi, rongsen dada, kemudian ECHO. Penata laksanaan yaitu koreksi hipoksemia, koreksi hiperkapni, dan asidosis respiratorik. Kemudian terapi supporting lainnya yaitu seperti dilakukan suctioning, fisioterapi dada, ini bisa dilakukan bronkodilator, kortikosteroid, kemudian ventilasi, bantuan daripada ventilasi, dan pemberian ventilasi mekanik yaitu dengan adanya alat bantu napas ya berupa ventilator. Ini adalah patoflow ya untuk asuhan keperawatan gagal napas mulai dari adanya sistem neurologi, sistem muskuloskeletal, sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, dan sistem gastrointestinal, dan sistem hematologi. Pada sistem neurologi terjadi peningkatan T3, kemudian menekan pusat pernapasan yang mengakibatkan adanya hipoventilasi. Kalau pada sistem muskuloskeletal
kerusakan sistem otot pernapasan, oksigen paru menurun sehingga menyebabkan hipoventilasi. Pada sistem pernapasan adanya obstruksi tadi yang saya jelaskan, kemudian adanya infeksi paru, kerusakan jaringan paru, atelektasis yang bisa menyebabkan adanya gangguan kontraktilitas jantung, penurunan COP, udem paru, dan bisa menyebabkan hipoventilasi. Kemudian sistem gastrointestinal atau sistem GI, adanya aspirasi, adanya cairan di dalam paru-paru, pengembangan paru-paru terganggu sehingga menyebabkan hipoventilasi. Kalau pada sistem hematologi atau darah, adanya embolisme tersangkut di kapiler paru-paru sehingga aliran darah paru-paru terganggu dan menyebabkan hipoventilasi. Semua itu bisa menyebabkan hipoventilasi yang akan mengakibatkan adanya gagal napas. PO2 menurun, PCO2 menurun, sehingga menyebabkan hipoksemia dan bisa menyebabkan gangguan difusi O2 dan CO2. Kemudian bisa menyebabkan SAN atau PIRO, kemudian penurunan O2 ke jaringan yang mengakibatkan sianosis. Sehingga kalau sianosis bisa mengakibatkan, kalau diperiksa AGD, adanya hasilnya adalah alkalosis metabolik di mana pH-nya meningkat. Kemudian diperlukan adanya bantuan ventilasi mekanik. Adanya bantuan ventilasi mekanik, di sini kita bisa lihat adanya diagnosa keperawatan adalah risiko tinggi terjadinya infeksi. Kalau tadi bisa menyebabkan PIRO, itu bisa mengakibatkan penurunan suplai oksigen ke dalam otak, sehingga bisa menurunkan kesadaran. Adanya penurunan kesadaran bisa menurunkan refleks batuk kerja di silia. Kemudian peningkatan sekret pernapasan, adanya penumpukan suhu, kemudian di saluran jalan napas. Kita bisa ambil di situ diagnosa keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif. Kemudian kita tarik di dalam PO2 menurun dan PCO2 menurun, terjadi hipoksemia, yaitu kurangnya oksigen di dalam jaringan. Bisa mengakibatkan meningkatkan anaerob pada metabolisme. Kalau metabolisme aerobnya meningkat, sehingga terjadi apa? Asam laktat meningkat. Kalau asam laktat meningkat, itu bisa menyebabkan asidosis respiratorik yang ditandai oleh pH-nya menurun yang diperiksa AGD. Apa yang terjadi? Bisa menyebabkan hipoventilasi. Hipoventilasi RR-nya menurun ya. Akibatnya apa? Sesak napas. Kita bisa tarik diagnosa keperawatan yaitu pola napas tidak efektif. Kalau penumpukan asam laktat, kita bisa tarik diagnosa keperawatan yaitu nyeri akut. Itu adalah tentang patoflow. Kemudian kita lanjut di sini adalah asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian. Kita sudah belajar tentang asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian. 1. Anamnesis, gejala, gagal napas total, aliran udara di mulut dan hidung tidak dapat didengar atau dirasakan. Pada gerakan napas spontan, terlihat retraksi supraklavikula dan sela iga. Tidak ada pengembangan pada dada inspirasi dan adanya kesulitan inflasi paru. Kemudian ada gagal napas parsial. Tadi kita bisa lihat gejalanya. Ada total, parsial, atau terdengar suara napas tambahan. Seperti snoring atau ngorok tadi, wheezing, atau adanya retraksi dada. Kemudian hiperkapni, kita tadi tahu ya, hiperkapni di situ adalah CO2-nya tinggi di atas normal. Kemudian adanya hipoksemia, kehilangan selera makan, mual, ya. Kita lihat yaitu infeksi. Penggunaan otot bantu napas. Terkadang tidak terlihat pengembangan dada. Adanya papilide, dyspnu, takipnu, ini yang sering terjadi. Kemudian adanya sianosis, kemudian sputum sedikit berbusa.
yaitu kita bisa lihat di situ. Kalau sedikit berbusa berarti adanya namanya protisputum. Sputumnya seperti gambar pink ya, seperti itu kalau sputumnya ya. Tuh, berarti itu adalah udem. Kemudian yang B adalah palpasi. Kita lihat di situ ekstremitas sangat, peningkatan venitus, ya, adanya getar vibrasi pada dinding dada jika kita lakukan palpitasi. Kemudian perkusi, bunyi peka di atas area konsolidasi, kemudian adanya takikardia, kemudian adanya aritmia. Kita lanjut ke auskultasi. Pada awal yaitu normal, namun lemah ya saat di auskultasi. Kemudian pada penyakit tertentu terdengar suara wheezing. Kemudian adanya ronki, snoring atau ngorok. Kemudian adanya crackles. Kita lihat di sini adalah diagnosa keperawatan, kita sudah mengikuti yang dianjurkan oleh PPNI, jadi kita menggunakan 3S. Tapi silahkan ketentuan dari fakulti menggunakan apa saja yang tentunya ada literatur yang terkini. Ya, PPNI sudah memudahkan kita semua dengan adanya penggunaan untuk diagnosa menggunakan 3S, yaitu SDKI, PSIKI, dan SLKI. Satu, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Adanya gejala dan tanda mayor. Subjektifnya tidak tersedia, objektifnya batuk tidak efektif atau tidak mampu batuk. Kemudian seputum berlebih atau obstruksi di jalan napas atau adanya mekonium di jalan napas. Kalau pada pasien bayi itu adanya mekonium ya. Kemudian adanya missing ya. Kemudian gejala dan tanda minor yaitu pada subjektif adanya dyspnea, sulit bicara, ortopnia. Kemudian objektifnya adanya gelisah, cyanosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, pola napas berubah. Tujuan setelah dilakukan selama 7 jam diharapkan berjalan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil atau efektif meningkat, produksi sputum meningkat, ronki menurun, sekresi napas, jalan napas menurun. Kemudian observasi atau intervensinya yaitu kita bisa lakukan menggunakan psiki, yaitu OTEK. O-nya adalah observasi. Monitor pola napas, frekuensi, kedalaman usaha napas, wheezing, ronki kering. Kemudian monitor seputum, adanya jumlah, warna, aroma. Kemudian kalau tadi dibilang OTEK, O-nya adalah observasi, T-nya adalah terapeutik. Pertahankan kepatenan jalan napas dengan hetil kinlit ya, yang tadi kita awal-awal tadi untuk kepatenan jalan napas. Hati-hati jika dicurigai adanya trauma servikal. Jadi sangat hati-hati ya. Posisikan semipolar atau polar. Berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 10 detik ya, karena di situ adanya oksigenasi cukup diperlukan saat kita melakukan suction atau penghisapan lendir. Lakukan hiperoksigenasi sebelumnya. Penghisapan endotrakeal, kemudian berikan oksigen jika perlu ya. Kemudian E-nya adalah edukasi. Kalau tadi dibilang otek, E-nya adalah edukasi. Ajarkan teknik batuk efektif. Kemudian K-nya adalah kolaborasi. Kolaborasi pemberian bronkodilator seperti ekspektoran, diberikan nebulizer ataupun mukolitik ya, jika perlu ya. Jadi kita harus koordinasi dengan medis untuk K-nya. Kemudian diagnosa yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolar kapiler. Dibuktikan dengan adanya gejala dan tanda mayor untuk subjektif tidak ada.
untuk subjektifnya dyspnea, untuk objektifnya CO2 meningkat atau menurun, PO2 menurun. Takikardi, pH arteri meningkat atau menurun, bunyi napas tambahan. Kemudian gejala dan tanda minor, yaitu subjektifnya bisa pusing, penglihatan kabur, kemudian objektifnya biasa, cyanosis, dan bisa diaphoresis. Dibuktikan dengan adanya gelisah, napas cuping hidung, pola napas abnormal, warna kulit abnormal, kesadaran menurun. Tujuannya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 6 jam, maka pertukaran gas meningkat dengan kriteria tingkat kesadaran meningkat, dyspnea menurun, bunyi napas tambahan menurun, pusing menurun, diaphoresis menurun, gelisah menurun. Tujuannya setelah dilakukan tindakan tadi, maka napas cuping hidung bisa menurun, PCO2 membaik, PO2 membaik, takikardi membaik, pH membaik, cyanosis membaik. Tindakannya yaitu observasi, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas dengan melihat ke monitor. Ya, lihat pasien dan lihat monitor. Monitor pola napas seperti bradypnea, tachypnea, hiperventilasi, Kussmaul, chain stop, Bayard, dan kemudian taksik. Monitor kemampuan batuk efektif, kemudian monitor apakah ada sumbatan jalan napas atau tidak. Kemudian monitor saturasi oksigen, nilai AGD, nilai atau monitor hasil X-ray torak, monitor kecepatan aliran oksigen, monitor tanda-tanda hipoventilasi. Kemudian terapeutik, palpasi kesimetrisan ekspansi paru, auskultasi bunyi napas, atur intervensi pemantauan respirasi sesuai dengan kondisi pasien, bersihkan sekret pada mulut, hidung, dan trakea jika perlu. Pertahankan kepatenan jalan napas dan berikan oksigen tambahan. Untuk E-nya adalah edukasi. Ajarkan teknik relaksasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Untukkannya kolaborasi untuk penentuan dosis oksigenasi atau treatment oksigenasi yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Diagnosa ketiga, gangguan penyampaian ventilator berhubungan dengan hambatan upaya napas. Ini ditandai dengan adanya gejala dan tanda mayor. Subjektifnya nggak ada, objektifnya frekuensi napas meningkat, penggunaan otot bantu napas, napas megap-megap, usaha napas dan bantuan ventilator tidak sinkron, napas dangkal, agitasi, kemudian nilai gas arteri abnormal atau AGD, gejala dan tanda minor untuk subjektifnya adanya lelah, khawatir mesin rusak, frekuensi napasnya meningkat. Kemudian ditandai juga adanya objektif yaitu auskultasi suara napas menurun, warna kulit abnormal, napas paradok, diaphoresis. Tujuannya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 6 jam, maka penyampaian ventilator meningkat dengan kriteria hasil adanya kesinkronan bantuan ventilator yaitu menurun, mulai disapih atau mulai di winning. Kemudian penggunaan otot bantu napas menurun, napas gasping menurun, napas dangkal menurun, agitasi menurun, lelah menurun, perasaan khawatir menurun, kemudian alat rusak menurun. Tujuannya setelah dilakukan tindakan intervensi keperawatan selama 6 jam, maka penyampaian ventilator bisa meningkat dengan kriteria hasil, yaitu napas paradok abdominal menurun, diaphoresis menurun, frekuensi napas membaik, nilai AGD membaik, upaya napas membaik, auskultasi suara inspirasi membaik, warna kulit membaik, kemudian intervensinya monitor prediktor untuk penyampaian, monitor adanya tanda-tanda kelelahan. Untuk intervensinya, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas. Monitor pola napasnya, apakah seperti bradypnea, tachypnea, hiperventilasi,
Kussmaul, Cheyne-Stokes, Bayat, dan Taksik ini ditemukan pada pasien tersebut atau tidak. Monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya sumbatan jalan napas, monitor saturasi oksigen, dan monitor nilai AGD, serta hasil X-ray atau torak. Ya. Untuk terapeutik, periksa kemampuan untuk disapih atau diwining. Posisikan pasien 60 derajat, lakukan suctioning, kemudian lakukan fisioterapi dada, lakukan uji coba untuk penyapihan atau winning. Kemudian untuk terapeutiknya, palpasi kesimetrisan, ekspansi paru, auskultasi bunyi napas, atur interval pemantauan respirasi sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian edukasi, yaitu jelaskan tujuan dan prosedur daripada pemantauan, edukasi keluarga untuk beri dukungan fisiologis, kolaborasi dengan medis, yaitu adanya proses winning, apakah sudah tepat atau belum daripada proses winning atau penyapihan pasien yang menggunakan ventilator. Ini adalah daftar pustaka yang bisa dipakai untuk referensinya. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman semua? Apakah sudah jelas atau clear? Saya kembalikan ke Ibu Intan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pemaparannya tentang ASKEP gagal napas yang sangat luar biasa. Baik, buat teman-teman semua, jika ada yang belum dipahami, boleh disilahkan ditanyakan kepada Bu Rita langsung. Atau mau diskusi tentang pengalamannya selama PBL di rumah sakit juga boleh. Kebetulan sudah pada PBL semua kan ya? Untuk kelas C, D, dan Sudah, E. Bu. Udah, Bu. Sudah. Bagaimana ada yang mau ditanyakan misalnya terkait teori seperti ini, terus di lapangan seperti bagaimana gitu ya? Boleh, silakan. Ibu, saya Daila mau bertanya. Boleh, Daila, silakan. Iya, kan ada Bu dulu, saya ada pasien yang ngeluh sesak nafas, tapi iya nafasnya terasa berat. Tapi ketika dicek lab, pada cairan jantung dan parunya tidak ada masalah. Dan pasien tersebut juga tidak ada penyakit asma atau PPOK gitu. Itu disebabkan karena apa ya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab saja ya Bu Intan ya. Oke. Pertanyaannya Kak Dela bagus sekali ya. Luar biasa karena sudah pernah ke lapangan ya. Jadi sudah tahu seperti apa pasien-pasien tersebut. Kok pasien sesak napas sementara diperiksa lab, di rongsen atau di foto torak, kok bagus? Kenapa? Ya kita lihat di sini. Ya, kenapa RR-nya naik? Kenapa napasnya berat? Kita bisa lihat di dalam paru-paru berarti dia itu mempunyai penimbunan atau lemak, ya. Jadi kita harus tahu otot-otot pernapasan kalau diselimutin dengan lemak, lemak yang tinggi. Jadi lemak itu tidak hanya di dalam subkutis saja, di dalam lapisan kulit saja, tetapi di dalam organ. Kalau di dalam organnya sendiri seperti paru-paru kalau diselimuti dengan lemak, maka dia akan ditandai dengan adanya sesak napas. Ya, seperti itu. Bagaimana untuk mengurangi pasien tersebut yang diselimuti dengan berbagai lemak yang ada di organ? Ya, kita dengan adanya exercise atau latihan. Mungkin latihan apa namanya olahraga yang rutin seperti itu. Itu Kak Dela, apakah bisa menjawab? Iya, bisa Ibu. Oke. Pada Terima waktu itu kasih, Bu. pasiennya gemuk nggak, Kak Dela? Pasiennya udah lansia Ibu, nenek-nenek. Oh, udah lansia, nenek-nenek. Ya, ini Iya. usia juga bisa mempengaruhi. Jadi kalau dilihat kok dia kurus, tapi kenapa dia juga bisa sesak napas? Itu tadi. Kalau kita tidak periksa di dalam lapisan yang di dalam sampai organ-organ itu, yang menyelimutin adalah lemak tersebut. Makanya kenapa harus diperiksa? Diperiksa dengan adanya pakai alat, yaitu ditimbang. Ada sekarang berbagai teknologi
Kalau di rumah sakit yang nanti akan MCU atau medical check up seperti itu. Lah dia akan ditimbang. Lah di situ akan kelihatan lemak di dalam organ itu berapa persen ya. Kemudian cairannya berapa persen itu akan kelihatan sekali. Kenapa yang menyebabkan tadi adanya sesak, kemudian oh ya naik tangga saja udah naik tangga 5 kali di dalam tangga kok langsung sesak. Padahal saya masih kurus. Itu kelihatan saja di dalam psikotisnya kurus. Tetapi di dalam organnya tadi yang akan diselimutin itu, diselimutin lemak di organ-organ seperti paru-paru, seperti jantung, ya. Makanya kenapa cepat cepat capek, ya. Padahal pasiennya sendiri kurus seperti itu, cepat capek, ya. Apalagi pasiennya ditandain gemuk itu kelihatan sekali, tapi tidak terbukti bahwa yang kurus pun bisa juga seperti itu. Kenapa? Karena itu alasannya karena organ-organnya diselimutin dengan adanya lemak seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dela. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Dela. Boleh ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Waktunya masih lama, kita sampai jam 11 Ibu waktunya. Silakan ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing tentang pengalamannya di PBL di rumah sakit, khususnya kan di ruangan ICU kan. Ya, silakan, Mangga. Silakan teman-teman atau ada yang mau sharing. Ada yang teman-teman pernah memegang kemarin pasiennya dengan ventilator di ICU gitu? Atau belum? Saat ini belum waktunya ke ICU. Sudah kan ya Bu Intan ya? Izin Ibu sudah PBL ke ICU. Oh Kebetulan sudah. kelas C, kelas B ini udah, kelas D juga udah. Yang sedang PBL itu kelas A sekarang hari ini. Oh, oke, baik. Boleh Oh, teman-teman berarti silahkan. teman-teman bisa. eh, oke. Silakan teman-teman, ada yang sharing pernah melihat pasien di ICU dengan alat ventilator, ataukah waktu kemarin BBL kemarin di ICU-nya nggak ada nih pasiennya dengan ventilator, ya seperti itu. Ada atau tidak? Itu. Silakan yang mau sharing. Kalau dibilang, oh di ICU ini menjadi momok nih buat praktek karena alat-alatnya canggih, kemudian pasiennya kritis, ya, kemudian perawatnya harus cepat, tepat, tanggap, ya, karena dalam waktu hitungan menit ataupun hitungan detik, ini pasien-pasien yang di ICU ini sangat berarti buat kita, ya. Kita bagaimana caranya sebagai tenaga medis, tenaga keperawatan, kita harus secepat mungkin untuk mengatasi troubleshooting tadi. Oh, kalau pasien dengan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Oh, kalau pasien dengan seperti ini pakai ventilator, apa yang dilakukan? Jadi, jangan sampai di ICU cuman, oh ya sudahlah, kita nggak usah rawat saja, pasrah saja. Itu menyebabkan, wah, ininya langsung cepat turun sekali. Kenapa? Karena kuman-kuman yang ada di ICU itu cukup tinggi daripada bangsa rawat inap. Kalau di bangsa rawat inap, seharusnya kumannya lebih sedikit daripada di bangsal ICU. Kenapa di bangsal ICU kumannya lebih, wah, lebih ganas, ya? Ada kumannya nanti kalau diperiksa
diperiksa dari hasil seputum tadi, seputumnya diperiksa ke lab, itu akan menyebabkan acinobakter, Klebsiella pneumoniae, yang itu pasiennya itu kalau sudah ditemukan kuman seperti itu, jadi kita harus koordinasi dengan dokter yang rawat, harus obatnya diberikan antibiotik. Antibiotiknya pun antibiotik yang sudah golongan 3A. Artinya nggak bisa yang wah, modelnya antibiotik yang level 1A, nggak bisa. Dia harus golongannya sudah level tinggi. Yang mana kalau diberikan antibiotik golongan level tinggi, ini kita yang harus hati-hati sebagai perawat ICU. Kenapa? Karena nanti jangan sampai pasien-pasien itu diberikan antibiotik yang tinggi, akhirnya terjadi resistensi. Apa ya kalau terjadi resistensi? Pasiennya daya tubuhnya, imunnya menurun. Akibatnya nanti kalau pasien diberikan, oh hanya batuk pilek, dia berikan obat yang generik deh, antibiotiknya yang level rendah sudah nggak mempan lagi. Ya, makanya kenapa sebagai perawat ICU ini sesegera mungkin kita harus, tadi yang saya bilang mutunya cepat, tepat, dan tanggap serta terampil, itu adalah seperti itu. Jangan sampai pasien-pasien, karena di ICU itu kumannya sangat ganas. Bisa kumannya itu menyebar, sangat bisa. Makanya harus diimbangin dengan adanya ruangan ICU itu pasti minimal dia ber-AC karena ada alat-alat juga. Kedua, mereka menggunakan ruangannya ada pertukaran udara yang namanya dinamakan HEPA filter. Perputaran HEPA filter itu kalau di ICU minimal adalah 12 kali per menit. Jadi kalau ada pertukaran udara itu adalah yang bagus supaya udaranya itu digunakan dengan exchange tadi, pertukaran tadi. Kalau enggak itu bahaya. Buat siapa bahayanya? Buat perawat juga, buat keluarga pasien yang besok, buat pasiennya juga yang makin lama notabene-nya pasiennya imunnya makin turun. Kalau kita nggak diimbangin oleh desain dengan ruangan ICU yang tidak sempurna minimal adalah seperti itu. Jadi kemudian gimana? Adanya pembersihan yang rutin, ya. Jadi jangan sampai di ICU itu nggak ada pembersihan, nggak ada housekeeping yang membersihkan, jangan sampai. Kemudian diimbangi juga dengan adanya tenaga tenaga keperawatan, tenaga medis atau tenaga penunjang lainnya dengan cara cuci tangan. Kalau kita sendiri tidak melakukan cuci tangan, itu nanti yang akan menyebabkan close kontak terhadap pasien satu dengan pasien satunya. Itu bahaya sekali juga. Makanya kenapa cuci tangan itu dengan 6 langkah dan 5 moment, yaitu harus dilakukan setiap ke pasien ataupun sesudah ke pasien, kita harus melakukan cuci tangan. Enggak cuma kita, keluarga pasien pun juga harus dilakukan edukasi atau pendidikan kesehatan bagaimana caranya melakukan cuci tangan yang benar sebelum dan sesudah ke pasien. Jangan sampai ini nggak diberikan pendidikan kesehatan nih. Sama saja kalau nanti dibiarkan ada pengunjung ke pasien, kemudian kita biarkan, oh satu RT akan besok, kemudian kita nggak lakukan penkes atau pendidikan kesehatan, ya sudah, bukan apa-apa, kasihan pasiennya. Yang di situ pasiennya makin menurun imunnya. Kalau imunnya menurun, itu yang kita khawatirkan. Ya, mau dibom, mau diberikan antibiotik apapun, yang ada adalah sudah resisten. Kalau sudah resisten itu sudah susah untuk pengobatannya atau treatment. Apa yang terjadi? Ya kehidupannya makin menurun. Jadi angka untuk kehidupan itu menurun sehingga menyebabkan cepat adanya kematian yang disebabkan oleh kita-kita sendiri nih yang menyebabkan. Kalau gitu kasihan pasiennya kan? Ya. Maka untuk itu pendidikan kesehatan itu wajib harus kita tularkan kepada pasien kalau pasiennya sadar, kepada keluarga pasien atau yang besok kepada nakes, namet,
ya, dan kepada tetangga teman sendiri. Jangan sampai enggak, kita harus bisa mengingatkan mereka juga. Loh, kakak, kok kakak tadi belum cuci tangan ke pasien saya ya? Harus cuci tangan dulu kak sebelum megang pasien saya. Contohnya seperti itu. Itu wajib, wajib diberikan edukasi. Bahkan teman-teman bisa bukan galak, bukan ini, tapi adalah teman-teman menerapkan prinsip yang benar. Jadi ya lakukan. Bu, kalau cuci tangannya di dalam ICU sendiri ya tidak ada air mengalir. Enggak apa-apa, tidak harus pakai air mengalir. Kita bisa menggunakan adanya hand rub, ya, antiseptik. Pasti di ruangan ICU disediakan kalau nggak ada cuci tangan air mengalir, kita bisa menggunakan hand rub, ya. Yang jelas adalah harus melakukan cuci tangan, ya. Itu yang kita harus tekankan di mana saja kalau kita ada praktek di ruangan area intensif, kita harus tekankan seperti itu, ya. Jangan sampai kita tahu tapi kita hanya diam saja, itu nggak boleh. Berarti kita menyumbang infeksi nosokomial yang ada di pasien tersebut. Jangan sampai kalau nanti di ruangan ICU di dalam satu rumah sakit kok nilai HIS-nya tinggi, hospital acquired infeksi nosokomial, rumah sakitnya tinggi. Pengaruhnya kenapa? Kalau sudah direkod penyebabnya oleh staf sendiri, lah itu cukup cukup bahaya. Kalau penyebabnya staf, berarti peningkatan mutu layanan keperawatan berarti tidak bagus, ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, silakan kalau ada yang mau sharing atau menemukan seperti yang Ibu bilang, silakan teman-teman diskusi di sini atau sharing di sini. Silakan teman-teman. Mungkin sudah clear kali Bu Intan ya. Apakah sudah dimengerti teman-teman semua? Bisa, Bu. Bisa. Apakah masih ada yang perlu didiskusikan atau sharing terkait apa namanya PPL kemarin, menemukan kendala apa aja boleh? Atau udah clear semuanya? Kayaknya clear deh, Bu. Baik, kalau misalnya clear semua dan tidak ada yang perlu didiskusikan, mungkin kita cukupkan saja kali ya, Bu ya. Atau bagaimana? Oh, oke, baik Bu. Kita lanjut besok ya Bu ya. Ya, kita lanjut besok pertemuannya tentang ventilator. Buat teman-teman, mangga silakan dibuka dulu kameranya, kita foto bersama dulu dengan Bu Rita. Ibu, punten untuk besok beda kelas lagi, Ibu. Kenapa? Besok beda kelas lagi yang masuk, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Besok beda kelas lagi yang masuk, tapi tentang ventilator kita besok. Masih dengan Bu Rita ya. Mangga dibuka kameranya sudah. Baik, tampilkan senyumnya. Yuk, kita foto bersama dulu. Satu, dua, tiga. Yang layar kedua. Satu, dua, tiga. Oke, layar ketiga ya.
Ya, layar keempat. Ya, sudah selesai. Terima kasih banyak Ibu telah menyempatkan waktunya berdiskusi bersama kami, menyampaikan materi tentang ASKEP gagal napas. Besok kita berjumpa kembali tentang materi ventilator ya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Oke, atas kesediaan terima waktunya. kasih Bu Saya Intan. sebagai moderator mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dan bisa apa namanya cukup jelas untuk dipahami teman-teman semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Ibu. Bu. Terima kasih Kak Intan. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih teman-teman. Izin Terima kasih, dulu. Bu. Untuk materinya nanti di-share di link Sipen dan nanti untuk rekodan materinya juga akan di-share ya. Terima kasih.